Ya teman, balik lagi sama gua, Mas Dil. Nah, sekarang gua udah sama Bang Hendra nih, salah satu pengusaha UMKM di dunia painting. Ya, Bang, selamat sore. Sore, sore di Baru ketemu lagi kita. Gimana, Bang? Boleh perkenalan diri dulu? Oke. Nama gue Hendra, gue biasa dipanggil Semut nih. Semut. Iya. Semut. Kagak kayak semut badannya ya? Kagak, tapi badan gue gajah. Iya. Iya, oke. Iya, iya. Gua nama bengkel gua Ayubi Penbras. Iya, Ayubi Penbras. Tempatnya di Rawa Semut, RT 01 RW 12 RW nomor 12. 2. Oke, Bang, kita langsung aja nih. Lu terjun ke dunia painting ini udah mulai kapan sih buka usaha painting? Gua buka usaha dari tahun 2000-an lah. Dari tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Oh, berarti udah lama juga ya? Udah lama. Kayaknya dari gua sekolah dah. Dari sekolah? Iya, dari sekolah emang udah mulai ngecat. Iya, udah mulai belajar ngecat. Udah belajar ngecat. Nah, mulai dari sekolah berarti udah mulai ngecat Udah mulai ya? ngecat gua. Oke. Kalau misalnya lu nih buka usaha ini, ada niatan gak sih? Kenapa gue bisa buka usaha? Kenapa lu nggak kerja aja ke kayak bengkel ngecat yang gede-gede gitu? Sebenarnya sih pertamanya awalnya gua ngikut orang. Ngikut orang. Iya. Kerja di orang juga. Kerja di orang awalnya. Biasa jadi Kang Amplas. Kang Amplas sih. Jadi Kang Amplas, gue liatin, gue pelajarin. Lama-lama gue kayaknya kepengen nih. Iya. Ngecat sendiri nih. Oh, kepengen. Iya, kepengen. Terus kebetulan gue dibeliin motor nih sama nyokap dulu, ya kan? Bukan beli sendiri. Bukan, dibeliin. Belum punya duit. Oh, belum punya duit. Iya. Ya, terus. Gue dibeliin. Terusnya gue coba-coba ngecat tuh motor gue sendiri kan. Iya. Gue coba-coba ngecat motor gue sendiri. Gue pinjem kompresor temen gue, dari situ gue belajar ya kan. Dari segitu banyaknya body tuh yang jadi cuma spakbor belakang. Iya. Dari full body motor, full body cuma motor. spakbor belakang yang Spakbor belakang yang jadi. Sedih. Sedih. Ya motor gue hancur. Iya, hancur. Nah dari situ gue belajar lagi ya. Udah sampai sekarang. Sampai sekarang akhirnya bisa buka bengkel cat sendiri. Nah kalau misalnya dari bengkel cat ini lu sendiri nih, pertama lu buka di mana? Mudah emang punya bengkel atau dari rumahan dulu? Dari rumahan gue pernah. Oh, dari rumahan dulu. Dari rumahan, dari temen ke temen, lama-lama orang lain banyak yang sini gitu. Oh, orang lain banyak yang kesini. Jadi dari mulut ke mulut Dari lah. mulut ke mulut. Nah, kenapa lu tertarik sama dunia cat sih? Ya karena emang gua hobinya modif motor sih. Oh, hobinya memang udah modif motor. Gitu. Hobinya modif motor gua. Kalau gua hobinya modif rumah, gua jadi tukang nih. Iya benar sih. Kuproy. Kita juga banyak di Bang. Iya. Ya Bang, usaha painting lu ini sendiri, kenapa sih lu bisa dinamain Ayubi? Nah awal mulanya itu gimana? Awal mulanya sih sebenarnya belum ada namanya ya. Oh, belum ada namanya? Iya, dari awal gua buka, gua kan belum merit, ya kan? Belum merit, masih bujangan. Sampai pada akhirnya gua kasih nama, itu nama anak gua, Ayubi. Oh, nama Ayubi nama anak? Nama anak gua. Tuh. Nah Ayubi berarti baru. Berarti nama lu sendiri, awal nama lu, terus nama anak. Gitu. Nah kalau misalnya dari teman-teman nih yang mau ngecat, itu biasanya lu nerima ngecat apa aja? Pokoknya gue nerima ngecat motor, mobil. Ya yang lain juga bisa kalau mau dicat, asal jangan es batu. Oh iya. Batu. Oh iya. Iya benar. Iya, oke. Es batu gue nggak bisa. Nggak. Sepeda enggak? Nggak bisa. Sepeda mini. Ya yang roda 3. Nggak bisa. Nggak ada. Iya, ngargainnya susah. Pas sepeda lipat nggak apa-apa. Iya. Benar. Nah, ayunan. Yang penting duit. Yang penting duit. Iya. Hah? Ada duit ya kalau TK mah. Ada TK. Ayunan TK. Berarti lu ngecat multifungsi juga ya, bisa ngecat apa aja apa gitu. aja. Yang penting jangan es batu aja. Yang penting jangan es batu. Dicat juga susah, Bang. Susah. Lumer. Lumer. Iya.
Dicet hilang lagi, dicet kayak muka hilang. letoy. Lumer. Lumer. Oke, lanjut. Nah, Bang, dari ngecat nih, menurut lo kalau misalnya tingkat yang paling kesulitan itu apa sih? Gue biasa kalau Dari ngecat, motor dulu dah, dari motor. paling warna nih, biasanya warna-warna candy tuh. Oh, warna-warna candy paling Iya, susah. paling susah tuh di situ tuh gue tuh. Warna-warna candy. Cuman kalau kita teliti terus tahu dasarnya warna apa yang mau dicat. Misalnya warna merah, kita harus tahu dasarnya. Oh, harus tahu dasarnya. Iya, misalnya warna merah marun kan candy tuh. Iya. Iya, kita harus tahu dasarnya, ada bisa warna gold, Warna gold. bisa warna pink, Hmm. gitu, bisa silver juga. Oh, jadi enggak semua warna berarti warna dasarnya itu beda-beda ya? Beda-beda. Kira kan cuman misalnya satu warna Mm. putih semua gitu warna dasarnya atau Enggak. abu-abu. Beda-beda. Beda juga ya. Nah, kalau misalnya kalau mobil Kalau mobil, tingkat kesulitan di body atau di warna juga? kalau sama aja sih Sama sebenarnya aja di warna. Iya. Oh, semua Mm-mm. tingkat kesulitan di warna. Sama media lah. Sama Kalau media. medianya udah rusak parah, nah itu Oh, susah. iya susah Mm-mm. sih. Misalnya kayak pecah-pecah, udah pada pecah, udah Iya. pada retak, catnya udah gimana gitu. Itu yang susah. Itu yang susah. Nah, kalau misalnya dari lu nih, di sini lu berkembang di bidang cat sendiri atau bareng temen? Dari awal gue sendiri. Oh, dari awal emang iya, benar-benar emang sendiri? Tapi kesini gue dibantuin. Oh, dibantuin teman-teman. Ada teman. Ada lah teman Iya, ada. bantuin setiap sini main gitu kali ya. Yang dibantuin. Iya, tuh. Biasanya kalau misalnya proses pengecatan itu paling lama atau paling cepet tuh berapa? Paling lama bisa sampai sebulan. Paling lama bisa sampai sebulan. Sebulan lebih, tergantung yang dicat apa, Oh, tergantung. sama kesulitannya gimana. Paling cepet bisa sehari. Bisa sehari, Hmm. sehari jadi langsung. sehari Kayak jadi. paling ngecat Ngecat pelek, pelek, ya. yang part-part kecil lah. Iya, part-part kecil paling gampang. Gantung cuaca juga. Iya sih pasti. Apalagi kan sekarang musim hujan kan, Hujan kan. cuaca dingin Cuacanya terus, Dingin terus, jadi yang ngembun. ngembun ya. Ngembun. Oh, kalau ngembun itu di kalau misalnya ada bikin reject atau enggak sih? Kalau ngembun sebenarnya nggak bikin reject, Nggak bikin tapi reject? iya bikin redup cat aja. Oh, bikin redup Iya, cat. harusnya glossy jadi redup dia. Jadi Gitu. warnanya harusnya udah jadi belum matang gitu ya. Iya gitu. Oke. Ya Bang, kalau untuk variasi harga itu dari kayak cat airbrush, karbon atau cat polos itu berapa sih biar kali aja teman-teman gitu mau ngecat ke lu kan? Itu tergantung motor ya. Oh, tergantung motor. Misalnya kayak motor sekelas Matic, misalnya kayak motor Beat atau motor apa, kalau polos bisa dari 800-an Oh, dari 800-an. sampai bisa lebih lah. Bisa lebih. Hmm. Oh, berarti paling polos 800 paling. Polos Full 800. body itu. Full body. Full body. Cuman body halus aja ya. Body halus. Kan ada body halus, ada Body body kasar. kasar. Ah. Kalau airbrush Kalau airbrush mulai dari 1,5 sampai mulai dari setengah. atas, iya. Tergantung kesulitan airbrushnya Iya, juga kali ya kan. ah. Sama karbon ya. Karbon. Yang terakhir karbon itu berapa? Kalau karbon tergantung media. Tergantung media. Misalnya media kecil, misalnya kayak tutup filter motor Matic itu dihargain dari 150.000 sampai 200-an. Oh, satu Satu media. satu media itu. Nah Bang, kalau menurut nih kan ada tuh biasanya temen yang bikin beda-beda cat gitu kan. Kalau misalnya dari lu yang bikin beda dari Ayubi Painting ini sama painting-painting yang lainnya itu apa sih? Kalau di bengkel menurut gue lo, yang bikin beda iya, ya, yang bikin menurut beda, gua, kan? ya, menurut gua. Kalau gue sih harga. Harga. Iya, Oh. harga. Kalau harga gua bolehlah bersaing sama yang lain. Iya. Gitu ya. Kalau gua kasih murah harga. Iya, tapi hasil nggak murahan. Iya. Mm-mm. Harga Yang murah, penting- hasil bengkel mengelas ke atas Iya, lah. iya. Yang penting memuaskan lah. Ini memuaskan. Iya, iya. Intinya biar pelanggan-pelanggan lu itu puas. Mm-mm. Sekarang memang gitu sih usaha, yang penting pelanggan dapat biar balik lagi ke kita kan. Iya. Ya teman, sorry banget nih tadi ada kendala sedikit ya Bang ya.
Hujan datang gerimis mengundang. anjay. Mana nggak bilang-bilang lagi kan. Orang mau WA dulu kayak kalau Iya. mau visit, kalau mau datang Harusnya mah ini SMS. SMS. Udah kayak zaman dulu, Bang. Oke, lanjut, Bang. Ya, oke. Bang, kalau bengkel lu ini emang dari awal di sini atau sebelumnya di mana gitu? Sebelumnya gua pindah-pindah sih. Oh, pindah. Pertama emang rumahan. Pertama rumah. Gua punya modal, gua ngontrak di depan. Hmm? Ada di depan jalan sini nih. Terus gua sempat berhenti juga tuh ngecat tuh. Berhenti Iya, ngecat. gua kerja tuh di pabrik. Oh, kerja di pabrik. Kerja di pabrik. Dapat 2 tahun. Lama-lama gua bosen juga. Bosen di juga pabrik. kerja Iya. ya. Gatel pengen Iya, ngecat lagi gatel. kan. Itu juga gua kerja di pabrik masih ngecat juga. Oh, masih ngecat juga. Masih ngecat juga. Sebidang Masih- lah iya, untungnya ya. masih ngambil catatan juga gua. Jadi gua kerjain pas gua balik gawe gua kerjain gitu. Jadi pas udah 2 tahun gua cabut gawe, gua matengin, udah usaha gue ini aja cukup. Cukup ya. Berarti emang kayak balik lagi ke hobi. Mm. Karena kan emang dari awal hobi lu ngecat, dibikin jadi kerjaan. Karena sesuatu kerjaan yang kita sukain itu pasti bakalan lanjut terus. Bakal siapa tahu kan jadi sumber penghasilan Iya, lu iya. kan. Jadi kunci suksesnya ini di bidang cat juga. Ya Bang, kalau misalnya dari pelanggannya sendiri nih, ada nggak sih itu pelanggan yang rewel gitu? Jangan Keluh tanya kesah, itu. nih keluh kesah lu dah. Kita ceritain keluh kesah. Oke, balik Jangan ke keluh tanya, kesah. nah orang di depan loh. Orangnya di depan langsung Iya, ya. ada orang di depan. Paling rewel itu. Nah, bukan paling lewel. Dia minta paling cepet, Paling cepat. paling cepet. Paling cepet. Lu bayangin nggak ini gua ngerjain motor ini nih seharian. Oh, motor ini seharian. Seharian. Gokil. Seharian dari pagi gua kerjain nih, tapi sebelumnya udah di epoxy sih. Oh, udah dipoksi. Iya, udah dibikin. Udah ada warna Jadi dasar gua lah. Iya, Ah. udah di warna dasar, udah gua cat. Jadi gua tinggal grafis doang. Heeh. Sampai malam, dari pagi sampai jam 2 malam tuh. Tapi jam 2 malam ngecat. Kelar. Yang paling rewel. Udah gua kerjain kelar. Jam 2 masih basah. Dipasang ke motor. Dipasang motor masih Pasang ke basah. motor, iya. Tapi untungnya nggak ada Nggak. reject lah ya. Iya, demek. Demek. Nah, kalau ya, itu kan dari kalau lu. Kalau misalnya duka lu suka. Suka gua kalau ngecat sukanya apa ya? Ya sukanya karena ini hobi gua jadi suka-suka Oh, aja. jadi suka-suka Ah. aja. Jadi banyak kenalan juga kan banyak gitu kan. Banyak temen juga. Dan temen juga. Nah, selama lu kerja di cat-cat ini ada nggak sih yang nawarin lu kayak misalnya dari bengkel mana gitu? Oh, pernah. Oh, pernah ada? Pernah. Gua pernah ditawarin kerja di bengkel Harley di Pekayon. Ah, di Pekayon bengkel Harley Iya, langsung. gua ngecat di situ. Heeh. Cuman gua nggak terikat sih. Enggak terikat. Iya, awalnya gua nggak terikat. Dia ngecat ke sini karena dikenalin teman. Oh, dikenalin teman. Kenalin teman. Lama-lama gue suruh kerja di sana. Gue Iya. cobain tuh. Gue cobain sebulan. Sebulan. Sebulan gue cobain di sono. Lama-lama bosnya banyak maunya nih. Oh, belum. Si bosnya, iya. Si bosnya banyak maunya. Ini bukan kerjaan gue, jadi gue yang ngerjain. Nah di situ gue malas, udah gue Iya, cabut iya, lagi, iya. gue balik lagi sini. Gitu. Iya, Jadi gue malas kerja diatur-atur. Sebenarnya males kerja diatur-atur. Ah. Nah, makanya lu buka usaha painting sendiri. Emang iya sih, kan karena yang menghasilkan uang lu sendiri itu diri lu sendiri. Iya benar. Yang ngegaji lu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya ada nggak sih ngajakin kerja sama gitu kayak misalnya dari bengkel lu nih kerja sama sama produk apa gitu? Kalau kerjasama sih belum ada, Belum ada tapi ya? dari pihak pabrik pernah gue ngerjain kayak helm. Oh, helm. Ya cuman gue bagian pernis Bagian pernis. doang. Oh, jadi ada pabrik yang pernah datang ke sini Iya. ngerjain helm. Itu berapa helm, Bang? Itu 50. 50 helm. Cuman bagian pernis misalnya. Ada nggak sih target buat lu kayak misalnya sebulan nih gua harus ngecat segini gitu? Kalau target gue nggak ada. Target nggak ada. Nggak ada. Tergantung teman aja sih yang mau kesini gitu ya. Kalau target nggak ada, soalnya gue nggak kontrak juga, jadi Oh, iya. nggak mikirin kontrakan ya, Iya nggak benar. mikirin biaya bengkel, Iya. nggak mikirin biaya kios. Berarti emang lu di sini bergerak sendiri ya?
sendiri, bangun sendiri, ngerjain sendiri, jatuh sendiri, jatuh sendiri, bangun sendiri, diselengkat lagi, diselengkat lagi, iya, di sliding lagi, gue bangun lagi. Tapi ada nggak sih teman lu gitu yang usil kayak misalnya pengen ngejatoin bengkel lu gitu? Ada. Pasti ada aja sih. Ada. Yang sirik. Ada. Ya namanya usaha. Ya Tangga teman. sebelah. Teman gitu cerita dari painting ini. Nah bang, pesan-pesan buat teman-teman nih. Kali G nanti ada yang mau buka usaha. Kenapa? Gimana lu mau buka usaha? Apa aja yang harus disiapin gitu? Pesan-pesan buat teman-teman itu apa? Di bidang lu atau di bidang yang lainnya? Pesan-pesan gue buat teman-teman yang mau buka usaha sendiri, yang penting lu niat, lu punya modal. Modal nomor 2 lah. Yang penting lu niat dulu ya. Lu niat dulu. Lu sungguh-sungguh, lu seriusin kerjaan lu. Udah gitu aja. Sih. Intinya niat. Emang balik lagi sih. Semua orang juga kalau misalnya nggak ada niat, ya percuma lu punya modal tapi nggak niat. Sama aja kayak lu ngejalanin ngebuang-buang duit doang. Gitu. Ya teman, sekian. Thanks juga nih Bang ya. Oke. Waktunya. Tunggu video-video gue selanjutnya tentang UMKM tentunya. Kita selalu support UMKM lokal di Bekasi khususnya, dan kalau bisa sih Indonesia itu harus. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you.